B1A12-1095 dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Pancasila dengan bab 14 Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Silahkan disimak ya teman-teman. Baiklah teman-teman, kita memasuki materi yang pertama, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup. Selanjutnya, berkaitan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup ini, Kabul Budiono memberikan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup berarti Pancasila dipandang sebagai pedoman hidup. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup adanya sejak dahulu. Ia tumbuh dan berkembang bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya bangsa Indonesia itu sendiri. Yang ketiga, sebagai pandangan hidup mempunyai sanksi sosial atau sanksi moral. Yang keempat, sebagai pandangan hidup sudah tidak mungkin dipisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia karena sudah merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Baiklah teman-teman, yang materi kedua yaitu Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang pertama, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang pada hakikatnya Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum. Yang kedua, bahwa Pancasila dia bersifat sosiologis, artinya bahwa Pancasila mempunyai fungsi sebagai pengatur hidup dan kehidupan kemasyarakatan pada umumnya. Yang ketiga, bahwa Pancasila bersifat etis dan filosofis. Hal tersebut memberikan pengertian bahwa Pancasila mempunyai fungsi sebagai pengatur tingkah laku pribadi dan cara-cara dalam mencari kebenaran. Baiklah teman-teman, mari kita lanjutkan materi kita yang selanjutnya. Harap dipahami ya teman-teman. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu Pancasila sebagai sumber hukum. Selanjutnya, dalam kedudukan fungsi Pancasila sebagai dasar hukum atau sebagai dasar negara Republik Indonesia, maka pada hakikatnya dia merupakan suatu dasar dan asas kerohanian dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam penyusunan tertib hukum di Indonesia. Kemudian, pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai tertib hukum tertinggi. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kaitannya dengan tertib hukum Indonesia, dia memiliki dua aspek yang sangat fundamental, yaitu yang pertama menjadi dasarnya karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan faktor-faktor mutlak bagi adanya suatu tertib hukum di Indonesia. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang 1945 memasukkan diri di dalamnya sebagai ketentuan hukum yang tertinggi. Selanjutnya, ada 4 persyaratan sebagai tertib hukum tertinggi di Indonesia, yaitu yang pertama adanya kesatuan subjek, yang kedua adanya kesatuan asas kerohanian, yang ketiga adanya kesatuan daerah, dan yang keempat adanya kesatuan waktu. Kemudian fungsi atau peran lainnya dari Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Yang keempat, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Teman-teman, sekarang kita berada di materi terakhir, yaitu 7 kunci pokok sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Yaitu yang pertama adalah Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum atau Rechtsstaat. Yang kedua, ada sistem konstitusional. Yang ketiga, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Yang keempat, presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi. Dan yang kelima, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang keenam, menteri negara adalah pembantu presiden dan menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang terakhir, kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan dari materi hari ini. Dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.